kemarin persidangan perdana yang dihadiri sama pihak LK berlangsung di Bandung. Mungkin melihat tanggapan mereka dari hasil persidangan kemarin dari abang-abang gimana? Oke, tadi kalau untuk sidang itu sebetulnya saya lihat sih sidang kedua ya. Karena yang pertama kan tanggal 19 Mei kalau tidak salah pihak dari Pak RK ataupun kuasanya tidak hadir ya. Cuman kalau yang kemarin itu saya mendapat informasi juga dari teman-teman media bahwa kuasa dari Pak RK hadir ya. Yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman kalau menurut saya gugatan itu kan udah sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Gugatan itu kalau menurut saya cukup ditinggal tidur, dilawan senyum. Begitu aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau Pak RK terhadap gugatan itu. Dan kami pun sedang mempertimbangkan, mungkin dalam waktu dekat kami sedang berkoordinasi dengan klien kami. Kita akan buat meriah lah pesta yang dibuat oleh LM ini. Mungkin dalam waktu dekat kami akan pertimbangkan, kami akan masuk sebagai intervensi, seperti itu. Bentuk intervensinya sendiri mungkin gimana nih Bang? Boleh diperjelas sedikit nggak sih Bang? Intervensi itu begini ya, bahwa bila mana kita ada hak merasa di dalam pihak itu bisa masuk di dalam pihak di dalam gugatan itu dan kita tidak diikut sertakan, maka kita berhak untuk masuk sebagai intervensi. Di sini klien kami mempunyai hak untuk masuk sebagai intervensi ya. Karena apa? Dia pada saat itu pernah diyakinkan oleh LM itu bahwa itu adalah anak daripada LM ya. Sekarang kok dia menuduh orang lain dan sekarang dia mengajukan gugatan kepada orang lain. Nah, artinya klien kami merasa dirugikan karena tidak ditarik di sini dalam sebagai pihak di dalam gugatan itu. Klien kami mempunyai hak terhadap hal itu untuk masuk sebagai intervensi. Cuman kami sedang pertimbangkan karena prinsipnya dasarnya kami berdua ini begini ya. Kami itu tidak mau menjadikan klien itu bahan objekan atau sebagai alat untuk menyesatkan. Karena apa? Itu merugikan klien kita. Gugatan itu harus kita kasih pemahaman terkait untung ruginya, konsekuensinya, risikonya, apa yang didalilkan, apa yang digugat, apa yang dimohonkan. Dasarnya harus jelas. Jangan dijadikan gugatan itu, gugat aja dululah. Urusan hasilnya mah bagaimana nanti kan. Menang kalah urusan nanti kan begitu kan. Itu yang saya tidak mengerti. Apakah tujuan LM dan kawan-kawan ini adalah untuk mencari sensasi atau seperti apa? Karena saya belum tahu dasar hukum yang jelas untuk mereka mengajukan gugatan itu. Kalau dasar hukum mereka hanya berdasarkan putusan MK nomor 46 tahun 2010, saya rasa nggak tahu saya apa mereka kelewat cerdas untuk memahami putusan itu atau seperti apa. Karena konteksnya LM ini dengan RK ini tidak ada loh. Yang dimaksud dengan putusan MK itu adalah hubungan perkawinan ya, hubungan perkawinan di luar perkawinan. Di luar perkawinan yang dimaksud di dalam putusan MK tersebut adalah ialah misalnya nikah sirih ya. Ada hubungan, ada ikatan hukum, cuman tidak diakui di dalam undang-undang perkawin. Kalau ini jual beli, LM itu sendiri yang menjelaskan transaksional kata dia. Kan begitu. Jual beli, gua beli, makan di warung, masa iya orang mau suruh cuci piring setelah itu? Kan nggak masuk akal. Hakim itu tidak bodoh. Jadi saya melihat nih ya, ini jejak digital ini kuat lah. Sampai kapanpun masih bisa dibuka kan. Saya tantang, taruhan deh. Dengan lawyer-lawyernya LM ataupun dengan pihak LM itu. Kalau gugatan itu 99,9% akan sia-sia. Kemungkinan ditolak atau DNO. Itu keyakinan berdasarkan pengalaman kami sebagai pengacara. Makanya kami itu kalau untuk masuk itu, saya udah tahu muaranya mau kemana gugatan ini. Makanya kami selalu memberikan pemahaman kepada Repelino, klien kami. Nanti dulu kita lihat dulu arah mata angin gugatan mereka itu apa. Kalau mereka hanya sekedar cari sensasi ataupun nyari panggung, pansos, ya kita nggak mau ikut-ikutan. Begitu. Seperti itu. Nah, tapi kemarin kuasa hukum dari LM sendiri menyebut bahwa terkait anak-anaknya itu ya, maksudnya itu tuh mau dari lawyer mau dari siapapun tidak bisa membuktikan bahwa ini tuh anaknya dari. Kontradiksi lagi nih. Saya juga nyimak keterangan dia. Mau ahli dunia dari manapun bahasanya kan, tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah anak siapa kecuali dengan DNA. Kontradiksi kan? Sementara klien dia, Lisa Mariana, menyampaikan koar-koar sebelum hal itu dilakukan, meyakinkan seluruh publik bahwa itu adalah anak RK. Itulah makanya jangan terlalu cerdas. Itu bahaya.
Statement dia itu merugikan klien dia sendiri. Bahwa ada unsur pidana yang disampaikan oleh LM itu kepada seluruh publik, meyakinkan, menuduh bahkan bahwa itu adalah anak RK. Sementara pengacaranya menyampaikan bahwa mau ahli hukum dari manapun tidak akan bisa meyakinkan atau membuktikan anak itu adalah anak siapa, anak hantu, anak beramai-ramai, anak Repalino, anak Ridwan Kamil, kecuali dengan DNA. Tapi dia tanpa dia sadar berstatement seperti itu, klien dia sudah sesumbar menyampaikan bahwa ini adalah anak RK. Itu makanya saya meyakini bahwa pengacara ini terlalu cerdas, cuman itu haknya mereka. Itu hati-hati, bahasa itu merugikan klien dia sendiri loh. Itu sebagai dasar nanti pihak kepolisian. Dan 1000% dia akan tersandung proses hukum itu. Karena itu, pengacaranya sendiri sudah menjawab itu. Secara tidak langsung berarti dia ada keraguan juga dari PH-nya LM tersebut, kan gitu. Nah begitu. Karena ucapannya sendiri dia sekarang itu, kan begitu. Ngeblunder kan? Ngeblunder. Klien dia dengan ini tentu dia sebagai orang hukum, sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara paham tentang konsekuensi hukum ketika orang sudah berucap di publik, meyakinkan, membuat tuduhan, menyerang kehormatan orang lain dengan mengatakan suatu hal agar hal tersebut diketahui oleh umum, padahal hal tersebut belum diketahui secara kebenarannya. Termasuk pengacaranya meyakinkan bahwa mau ahli dari manapun, kata dia, ahli hukum dari manapun seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia tidak bisa memastikan anak ini adalah anak siapa kecuali DNA. Tapi dengan lantangnya dia, dengan lantangnya LM sudah meyakinkan dan itu sudah menjadi bahan laporan polisi seperti itu. Bang, apa ya? Mungkin sekarang yang bisa membuktikan hanyalah DNA berarti. Ya, DNA betul. Tapi dengan lantangnya juga dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana sendiri, beliau tuh bilang bahwa saya siap untuk tes DNA. Ya? Iya, itu gimana? Ya kita tunggu aja lah. Gini ya, kemarin juga kami sempat berkoordinasi ya, karena klien kami ini kan sebagai saksi. Artinya sebagai pihak juga. Pihak di dalam laporan Pak RK. Sebagai saksi, sebagai pihak orang yang mau ikut serta untuk dilakukan DNA di Mabes Polri. Artinya kemarin kami sempat berkoordinasi karena pada saat BAP kedua itu kami menanyakan kapan DNA itu akan dilakukan. Mereka menyampaikan seminggu atau 2 minggu. Ternyata sudah lewat ya bulan ini, ternyata hal itu belum dilakukan. Cuman begini, kami memahami karena proses dari kepolisian yang membuat laporan itu kan bukan kami atau bukan Pak RK saja kan. Ya mungkin ada hal-hal lain ya, yang artinya kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa hal itu LM belum diperiksa, DNA belum dilakukan. Cuman kemarin kami sempat berkoordinasi bahwa kemungkinan ya LM itu akan diperiksa di awal-awal bulan ini. Awal bulan Mabes Polri akan memeriksa seminggu 2 mingguan lah. Seminggu 2 mingguan. Ya paling lambat di bawah tanggal 10 lah. Bang, Seperti LM juga kan infonya dilaporin juga nih Bang sama Aliansi Advokat Nusantara terkait video asusila. Video porno ya. Ya. Yang berdurasi 4 menit 17 detik ya. Di Mabes juga dilaporin juga pencemaran nama baik sama lawyernya RK. Itu gimana Bang mungkin Bang? Kalau saya sih begini ya, memang anak ini memang harus kita sekolahkan lah. LM ini kita harus kasih pembelajaran. Saya juga mendapat informasi salah satunya Bang Hotman Paris memberikan statement bahwa ada aliansi advokat yang telah melaporkan dugaan video porno yang diduga pemeran utamanya itu adalah LM itu sendiri ya. Itu sudah dilaporkan. Dan kalaupun belum ada yang melaporkan, memang niat kami sudah menyampaikan kepada klien kami. Bahkan saya ada ketersinggungan karena dia sempat berkomen di salah satu sosial media saya menyampaikan bahwa kita itu sombong lah kayak mana, ini karakter kita ya, nggak ada yang sombong, dia kenal juga enggak sama saya kok bilang saya sombong kan begitu, siapa dia. Jadi begini, kalau memang belum ada yang melaporkan memang kami yang akan melaporkan juga, cuman karena itu sudah ada dilaporkan informasinya, tapi kan pastinya kita belum tahu kebenarannya itu apakah sudah dilaporkan atau belum. Yang jelas saya mendengar sudah dilaporkan terkait video porno itu ya. Nanti kita tunggu aja. Cuman kalau belum ada ya mungkin kami akan membuat laporan juga terhadap hal itu. Ya. Untuk pasal dan hukumannya sendiri jika memang nanti CLM terbukti Bang, itu gimana Bang secara hukum Bang? Ya pasti ada konsekuensi hukumnya lah. Artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang video porno atau segala macam. Jika Pasti. memang terbukti ya semua ada konsekuensinya lah. Balik lagi jika memang itu benar, jelas itu dia, dan lelaki itu pun jika memang itu pada saat itu
memang atau kekasihnya atau siapapun dia, ya kita balik lagi seperti musisi yang sebelumnya kan langsung cepatlah penanggapi dari teman-teman pihak Mabes Polri kan gitu. Itu saja sih. Bang, tapi Rafaelino sendiri gimana bang terkait ini kan persidangan kedua kemarin, dia ada ngasih pesan nggak sih bang, mungkin nyampein ke abang gini-gini atau gimana sih gitu bang? Kalau Revalino begini ya, mungkin di dalam bulan Juni ini dia akan hadir lah, mendekati akhir lah. Nah makanya kami sedang berkoordinasi bila perlu, bila diperlukan. Cuman kita melihat sih, saya sudah memahami arah daripada gugatan yang diajukan oleh LM itu ya. Arahannya seperti apa? Begini, saya melihat nggak ngerti ya, cuman itu hak ya, hak dari setiap warga negara ya. Cuman kalau saya, kembali lagi kita sebagai penasehat hukum atau sebagai pengacara, baiknya klien kita itu jangan disesatkan ya. Karena apa? Dasar sebagai bukti yang konkret untuk menjadi bahan pertimbangan putusan majelis hakim nanti dalam yang memeriksa perkara itu harus jelas. Nggak bisa hanya sebentar pengakuan atau bukti percakapan. Siapa yang bisa membuktikan mereka berdua yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri? Itu kan hanya pengakuan LM aja.